Hening, cerita pendek karya Birgi Fauzi, dibacakan langsung oleh penulisnya sendiri. Kabut turun perlahan, menyelimuti danau yang tenang seolah dunia sedang menahan nafas. Angin menusuk kulit, menggigit ujung jari. Tapi seorang pria tampak diam, seolah tubuhnya telah terbiasa hidup dalam dingin yang lain. Dingin yang datang dari dalam hatinya sendiri. Namanya Awan. Di pangkuannya tergenggam sebuah buku diari, tua dan usang. Dan hari itu, di tengah sunyi dan kabut, Awan memutuskan menulis sesuatu yang selama 5 tahun hanya disimpannya sendiri. 5 tahun sebelumnya, usia mereka baru 19 tahun. Lulus SMA tanpa arah yang jelas, tanpa beban kuliah atau pekerjaan. Hidup mereka seperti jalan setapak yang belum terisi warna. Dan di antara kekosongan itu, Awan bertemu Bumi. Bumi, perempuan dengan suara riang dan tawa yang hangat. Pertemuan pertama mereka terjadi begitu sederhana. Di halte, hujan turun tipis, dan Bumi menanyakan arah ke kampus. Awan gugup menjawab. Namun sejak saat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Sejak saat itu, diam-diam, ia jatuh cinta. Namun cinta Awan bukan cinta yang keras kepala, bukan cinta yang memaksa memiliki. Cintanya sunyi, seperti hujan gerimis di pagi hari, lembut, dingin, dan menenangkan. Sejak hari itu, mereka berteman, dekat. Mungkin terlalu dekat untuk disebut hanya teman, tapi tidak cukup dekat untuk disebut lebih dari teman. Hari-hari berlalu menjadi minggu, lalu bulan hingga tahun. Mereka tumbuh bersama, pergi nonton, belajar bareng, saling bercerita soal luka dan mimpi. Bumi selalu ada di sisi Awan, tapi Awan selalu menjaga jarak. Kenapa? Karena ia takut. Bukan takut ditolak, tapi takut kehilangan. 4 tahun sebelum mereka bertemu, Awan kehilangan ibunya. Satu-satunya orang yang menjadi sandaran hidupnya. Dan sejak itu, kehilangan menjadi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Ia berpikir, jika menyatakan cinta lalu ditolak, hubungan ini akan berubah dan ia tidak siap kehilangan Bumi. Seperti ia kehilangan ibunya. Jadi, ia memilih diam. Ia menyembunyikan cintanya di balik tawa, di balik perhatian kecil yang tak pernah diakui, di balik mata yang memandang saat Bumi tak sadar, dan di balik doa-doa diam yang tak pernah diucapkan, namun selalu dilantunkan. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk memendam perasaan. Selama itu, Awan menjadi saksi perjalanan hidup Bumi. Ia mendengar cerita tentang lelaki-lelaki yang membuatnya menangis, tentang kekhawatiran masa depan, tentang cita-cita yang ingin dia gapai, dan tentang kucing-kucing milik tetangganya yang selalu ia beri makan. Dan setiap kali Bumi patah, Awan menjadi tempat pulang untuk bersandar. Tapi di sisi lain, setiap kali Bumi tersenyum karena orang lain, Awan belajar menerima bahwa cintanya mungkin memang hanya bisa hidup dalam hening. Pernah satu malam Awan menulis, kadang aku bertanya, apakah lebih baik mencintaimu dari jauh dan tetap memilikimu sebagai teman? Atau jujur lalu kehilangan semuanya, tapi aku tak punya keberanian untuk tahu jawabannya. Di usia 24 tahun, Awan memutuskan mendaki Semeru bersama teman-teman, termasuk Bumi. Ia bilang ingin menyendiri, ingin merenung, tapi sebenarnya ia ingin menutup bab yang selama ini tak pernah selesai. Baginya, gunung adalah tempat paling sunyi di dunia, dan di sanalah ia ingin berdamai dengan perasaannya. Perjalanan menuju Ranukumbolo dipenuhi tawa dan canda. Tapi malam tiba, dan semuanya menjadi tenang. Awan duduk di tepi danau, membuka diarinya dan mulai menulis. Bumi, aku gak tahu kamu bakal baca ini atau tidak, tapi aku harap suatu hari nanti,
kamu bisa mengerti kenapa aku lebih memilih diam. Aku cinta kamu, bumi, tapi aku terlalu takut untuk kehilanganmu. Kalau kamu baca ini nanti dan aku nggak ada, jangan sedih. Aku bahagia pernah mencintaimu. Aku bahagia ada engkau di hidupku. Ia menutup bukunya, menatap langit yang pekat. Di atas, awan menggantung tenang. Di bawah, hatinya mulai melepaskan beban yang lama dipikulnya. Esok harinya, mereka mulai perjalanan menuju puncak Mahameru. Angin keras, langkah berat, jalur berpasir. Tiap detik adalah perjuangan. Tapi awan terlihat tenang. Ia berjalan di belakang, memperhatikan semua. Di tengah jalur, sebuah batu besar meluncur dari atas. Seorang teman terpeleset, nyaris tertimpa. Tanpa pikir panjang, awan berlari. Ia mendorong temannya ke sisi aman, tapi ia sendiri tak sempat menghindar. Batunya menghantam tubuhnya. Jeritan terdengar, semua panik. Tapi semuanya terlambat. Awan tergeletak, diam. Langit di atas tetap biru, seolah dunia tak ingin tahu. Sunyi, hening, jenazah awan dibawa turun. Suasana tenda dipenuhi duka. Tapi bumi tak menangis, belum. Hingga ia membuka ransel awan dan menemukan di hari itu, ia membacanya perlahan, halaman demi halaman, kata demi kata. Dan pada akhirnya ia menangis bukan karena awan pergi, tapi karena ia tak pernah tahu bahwa selama ini ada cinta sebesar itu yang disimpan dalam diam. Aku cinta kamu, bumi, tapi aku terlalu takut kehilanganmu. Bumi menatap danau yang kini sunyi. Airnya tak bergelombang. Ia menghadap ke langit. Awan bergerak perlahan, seperti ingin pamit, tapi tak sampai hati. Aku juga mencintaimu, awan, tapi kamu terlalu diam. Kita terlalu diam. Dan sekarang, semuanya terlambat. Yang tersisa hanya hening. Cinta tak selalu harus dimiliki. Kadang ia hanya cukup dirasakan, diam-diam tapi dalam. Awan dan bumi seperti langit dan bumi, tapi tak pernah bisa benar-benar bersatu. Tapi selalu saling menatap dari kejauhan. Dan saat awan pergi, dunia memang tak berubah. Tapi bagi bumi, satu sudut di hatinya akan selalu sunyi, selamanya hening.